Halo guys, selamat datang di channel Ajio. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang evolusi Agumon dengan Gabumon, yang salah satu evolusinya adalah Omegamon, yaitu Jogres Antawar Greymon dengan Metar Garurumon. Nah, Omegamon sendiri merupakan salah satu Digimon yang disebut dengan Royal Knights. Apa itu Royal Knights? Royal Knights merupakan 13 Digimon kuat yang dikumpulkan oleh Yggdrasil untuk menjaga keamanan dunia digital. Siapa sajakah ke-13 Digimon tersebut? Pada video kali ini kita akan membahas 13 Digimon tersebut. Dan seperti biasa kita akan membahas lengkap dengan animasi serangannya yang terdapat pada animasinya ataupun pada video game. Yang pertama adalah Alphamon. Alphamon merupakan Digimon beratribut vaksin Mega evolusi dari Dorumon yang pertama kali muncul di movie Digital Monster X Evolution. Alphamon memiliki bentuk seperti ksatria dengan warna tubuh mayoritas berwarna hitam, memiliki X antibody dan juga merupakan pimpinan dari Royal Knights. Alphamon sendiri disebut sebagai legenda dari Royal Knights karena tidak pernah muncul dan dilihat oleh anggota Royal Knights lainnya. Dalam movie Digital Monster X Evolution, Dorumon yang merupakan bentuk awal dari Alphamon diburu oleh Omegamon yang diperintahkan oleh Yggdrasil. Akibat pengejaran tersebut, banyak Digimon yang melindungi Dorumon dan terbunuh sehingga menyebabkan Dorumon berevolusi menjadi bentuk champion hingga menjadi bentuk meganya, yaitu Alphamon. Evolusi dari Alphamon terjadi di markas Royal Knights. Omegamon yang pada awalnya ingin membunuh Alphamon menjadi membantu Alphamon untuk menghentikan Yggdrasil. Pada akhir movie, Alphamon dikalahkan oleh Dead X-Mon dan dia memberikan antibodinya ke Omegamon sehingga Omegamon berubah menjadi Omegamon X dan mengalahkan Yggdrasil. Alphamon memiliki serangan bernama Digitize of Soul, yaitu menyerang musuh dengan menembakkan laser hijau dari tangannya, dan Kyukyo Senji Oryuken, yaitu menyerang musuh dengan pedang Oryuken. Oke, jadi sebenarnya Alphamon itu dia kan ada bentuknya, ada dua nih, ada yang kayak gini, terus ini tuh satunya lagi tuh ternyata adalah Jogres antara Alphamon dengan Digimon satu lagi namanya Oryumon. Gue kasih unjuk Oryumon. Oke, Oryumon itu bentuk Rocky-nya itu namanya Ryudamon. Kayak gini bentuknya. Kemudian untuk meganya Oryumon itu seperti ini. Nah, ini sayapnya itu dia bentuk pedang, kemudian ini pegang pedang dua, terus juga ini dia bentuknya naga ya, kayak gini. Terus kita ganti. Nah, untuk Alphamon ya bentuk Rocky-nya itu Dorumon, dan meganya itu Alphamon jadi gini tuh aslinya. Itu nggak megang apa-apa. Kalau yang di series di Digimon Tree itu dia ada yang megang pedang itu namanya, jadi namanya itu Alphamon Oryuken. Nah, jadi Jogres antara Alphamon sama Oryumon. Nah, ini kan pedangnya ini didapatkan dari Oryumon, jadi pedangnya aja kan Kyukyo Senjin Oryuken, pedang Ultimate Oryuken, pedang Oryu kan, Oryu. Oke, kemudian untuk yang tadi kan belakangnya jadi tumbuh sayap gitu. Oke, terus tadi gue lupa kasih unjuk untuk si Alphamon. Untuk si Alphamon, nah serangan Digitize of Soul nya kayak gini. Sama ya seperti yang di animenya. Jadi dia bikin beam di tangan kirinya terus ditembakkan ke musuh. Kemudian untuk Alphamon Oryuken, dia tuh punya Digital Soft Soul juga serangannya, tapi beda bentuknya. Kayak gini nih. Tuh. Yang ini udah paling maksimal sih buat nge-scroll jauhnya. Jadi coba kita lihat ulang lagi tuh. Jadi dia bikin lambang bintang itu di atasnya, terus ditembakin ke musuh nggak dari tangannya lagi. Terus kemudian untuk serangan Kyukyo Senjin Oryuken nya itu seperti ini.
Jadi emang pakai pedang Oryuken untuk nyerang musuhnya. Yang kedua adalah Omegamon. Omegamon merupakan Digimon beratribut vaksin jogres antara Wargreymon dengan Metal Garurumon. Omegamon memiliki bentuk badan kurus berwarna putih dengan tangan kiri yang terbentuk dari Wargreymon sehingga memiliki bentuk seperti kepala dari Wargreymon, dan tangan kanan yang terbentuk dari Metal Garurumon sehingga memiliki bentuk seperti kepala dari Metal Garurumon. Selain itu, Omegamon juga memiliki jubah berwarna putih pada bagian luarnya dan berwarna merah pada bagian dalamnya. Omegamon sering muncul dalam serial maupun movie Digimon. Dalam movie Digimon X Evolution, Omegamon diperintahkan oleh Yggdrasil untuk memburu Dorumon, yaitu evolusi awal dari Alphamon, dan Digimon-Digimon lainnya. Meskipun pada akhirnya, Omegamon akan membantu Alphamon untuk melawan Yggdrasil. Pada movie ini juga, Omegamon berubah menjadi Omegamon X setelah diberikan X antibody oleh Alphamon dan melenyapkan Yggdrasil. Pada series Digimon Adventure 3, Omegamon bertarung dengan Alphamon dan Jasmine untuk melindungi Meicoomon yang diburu oleh mereka. Omegamon memiliki serangan yang bernama Grey Sword, yaitu menyerang musuh dengan pedang dari tangan kirinya, dan Garuru Cannon, yaitu menyerang musuh dengan tembakan dari tangan kanannya. Yang ketiga adalah Digimon. Digimon atau Galanmon dalam dubbing Inggris merupakan Digimon beratribut virus evolusi Mega dari Gearmon yang merupakan Digimon utama dari serial Digimon Tamers. Gearmon bersama dengan partnernya Takato berevolusi menjadi Digimon pertama kali pada saat melawan Bezebumon. Digimon memiliki bentuk seperti satria Eropa kuno yang dilengkapi dengan tameng pada tangan kirinya dan tombak pada tangan kanannya. Pada movie Digital Monster X Evolution, Digimon bersama dengan Omegamon memburu para Digimon lainnya atas perintah dari Yggdrasil. Namun, Digimon selalu mempertanyakan tindakan dari Yggdrasil tersebut, dan pada akhirnya Digimon berpaling untuk melawan Yggdrasil yang membuatnya untuk bertarung dengan Omegamon dan hampir membuatnya terbunuh. Berkat X antibody, Digimon bangkit kembali dan berubah menjadi Digimon X. Dalam serial Digimon Savers, Digimon yang diperintahkan oleh Yggdrasil untuk menghancurkan dunia nyata harus berhadapan dengan Slavemon, yaitu anggota Royal Knights yang membela manusia dan melindungi dunia nyata. Digimon memiliki serangan bernama Royal Saber, yaitu menyerang musuh yang disertai dengan serangan listrik dari tombaknya, dan Final Elysium, yaitu menyerang musuh dengan menembakkan sinar cahaya dari tamengnya. Yang keempat adalah Craniumon. Craniumon merupakan Digimon beratribut vaksin yang memiliki bentuk seperti ksatria dengan mayoritas tubuhnya berwarna ungu. Craniumon memiliki tombak yang bernama Cloim Solis, yang kedua sisinya menyerupai pedang besar, dan tameng bernama Avalon yang dapat menahan dari setiap serangan. Craniumon muncul pertama kali pada series Digimon Savers pada saat dunia digital dan dunia nyata hampir menyatu. Kemudian Yggdrasil berbicara dengan Craniumon dan memerintahkannya untuk menghancurkan dunia nyata. Craniumon memiliki sifat perfeksionis, dan ketika berhadapan dengan lawannya selalu menerapkan prinsip untuk bersatu lawan satu. Craniumon bertarung dengan Masaru dan teman-temannya yang akan bertemu dengan Yggdrasil. Dalam pertarungan tersebut, Craniumon melakukan taruhan. Jika mereka bisa menghindari tombak dan menghancurkan perisai terkuat milik Craniumon yang diberikan oleh Yggdrasil, maka mereka diperbolehkan untuk lewat dan menemui Yggdrasil. Pertarungan lumayan berjalan sengit, dan pada akhirnya Masaru beserta teman-temannya berhasil menghancurkan perisai milik Craniumon. Setelah pertarungan tersebut, Craniumon pergi ke tempat Bancho Leumon untuk menggantikannya dalam mencegah tabrakan antara dunia nyata dengan dunia digital. Craniumon memiliki serangan yang bernama God Breath, yaitu membuat penghalang di sekitar tubuhnya, dan End Waltz, yaitu menyerang musuh dengan gelombang angin yang dibuat dari tombaknya. Yang kelima adalah Magnamon. Magnamon merupakan Digimon Armor Shinka atau berubah menggunakan Digimental dari Vimon yang menggunakan Kiseki no Digimental, yang artinya Digimental keajaiban. Magnamon bercirikan Digimon dengan armor yang berwarna emas pada tubuhnya. Vimon berubah menjadi Magnamon pertama kali pada saat Daisuke dan Chibimon, bentuk training 2 dari Vimon, menuju ke ruangan daya dari benteng bergerak mirip Digimon Kaiser. Setibanya di ruang daya, Daisuke dan Chibimon menemukan benda hitam yang merupakan sumber daya dari benteng tersebut. Benda hitam tersebut seketika berubah menjadi warna emas, serta membuat Chibimon berubah menjadi Vimon, dan Vimon Armor Shinka menjadi Magnamon. Setelah menjadi Magnamon, Magnamon melawan Chimeramonnya Digimon Kaiser. Magnamon memiliki serangan yang bernama Plasma Shoot, yaitu menembak rudal dari armornya, dan Extreme Jihad, yaitu melepaskan energi menjadi ledakan besar di sekeliling tubuhnya.
Yang keenam adalah Dynasmon. Dynasmon merupakan Digimon Mega dengan atribut data. Dynasmon memiliki kekuatan Wyvern, yaitu reptilian terbang yang memiliki tampilan seperti naga, di mana Wyvern itu memiliki 2 kaki dan 2 sayap, sedangkan naga memiliki 4 kaki dan 2 sayap. Karena hal tersebut, Dynasmon memiliki corak tubuh seperti Wyvern, dengan mayoritas tubuh berwarna putih, duri-duri pada badannya berwarna emas, serta sayap yang berwarna ungu. Dynasmon pertama kali muncul pada serial Digimon Frontier, di mana dia dan Rhodonightmon sebagai Royal Knight yang melayani Lucemon untuk mematikan Lucemon kembali yang sebelumnya tersegel, karena telah dijanjikan oleh Lucemon untuk diberikan kunci ke dunia nyata, supaya mereka bisa memerintah dunia manusia. Karena perbuatannya tersebut, dia harus berhadapan dengan Takuya dan lain-lain yang merupakan anak-anak terpilih pada serial Digimon Frontier, dan pada akhirnya dia harus kalah melawan Kaiser Greymon. Dynasmon memiliki serangan yang bernama Breath of Wyvern, yaitu menyerang musuh dengan aura besar berbentuk Wyvern. Dan Dragon's Roar, yaitu menyerang musuh dengan pukulan bertubi-tubi. Rhodonightmon. Rhodonightmon merupakan Digimon Mega beratribut Virus. Rhodonightmon memiliki tubuh berwarna pink atau merah jambu, tali berwarna kuning yang bisa dipanjangkan serta sekuat pedang pada armor badannya, dan tameng yang berwarna kuning pada tangan kanannya. Rhodonightmon pertama kali muncul pada Digimon Frontier bersama dengan Dynasmon sebagai Royal Knight yang melayani Lucemon, karena sebelumnya mereka dijanjikan akan diberikan kunci ke dunia nyata agar dapat memerintah manusia. Karena hal tersebut, Rhodonightmon juga harus berhadapan dengan Takuya dan kawan-kawan, meskipun pada akhirnya dia harus kalah dengan Magna Garurumon. Ketika dalam keadaan sekarat, dia dan Dynasmon minta tolong ke Lucemon, namun mereka malah di-scan dan diserap datanya untuk Lucemon berevolusi. Rhodonightmon memiliki serangan yang bernama Spiral Masquerade, yaitu menyerang musuh dengan tali yang memanjangkan dari armor badannya, serta Argent Fire, yaitu menyerang musuh dengan gelombang kejut menggunakan tamengnya. Yang kedelapan adalah Ufosfidramon. Ufosfidramon merupakan Digimon beratribut vaksin yang merupakan evolusi mega lain dari Vimon. Ufosfidramon memiliki sayap berwarna biru, pedang saber pada kedua tangannya, armor berbentuk huruf V pada dadanya, serta tubuh yang dominan berwarna biru dengan sedikit putih sama seperti Vimon. Dan juga Ufosfidramon memiliki kecepatan yang paling cepat di antara anggota Royal Knights lainnya. Ufosfidramon muncul pertama kali bersama dengan anggota Royal Knights lain pada serial Digimon Savers pada saat Masaru dan kawan-kawan hendak bertemu dengan Yggdrasil. Pada serial ini juga, Ufosfidramon mengikuti perintah Yggdrasil untuk memusnahkan dunia nyata dengan menyerang Mesir bersama dengan kelompok Nightmon. Namun, karena bimbang dengan keputusan Yggdrasil, Ufosfidramon bersama dengan anggota Royal Knights lain mencegah tabrakan antara dunia digital dengan dunia nyata. Oke, jadi karena Ufosfidramon di animenya itu tidak ditunjukkan serangannya, jadi di sini kebetulan gue punya nih karakter dari Ufosfidramon yang Rocky-nya itu Vimon. Oke. Sekalian aja deh kita lihat. Jadi untuk championnya itu Vidramon. Beda kan, kalau yang di anime kita tahu itu dia X Vimon. Nah, Vidramon bentuknya kayak gini, kemudian di dada sampai perutnya itu tulisan V. Kalau X Vimon kan dia X. Oke, kemudian untuk evolusi keduanya perfectnya itu seperti ini nih. Seperti ini. Itu Aero Vidramon. Nah, jadi nggak jauh beda sama Vidramon yang tadi. Dia jadi lebih besar, kemudian dia jadi tumbuh sayap gitu. Oke. Terus juga di perutnya masih tetap ada lambang V gitu ya. Nah, kemudian untuk evolusi meganya yaitu Ufosfidramon. Nah, jadi gini, Ufosfidramon. Oke, warnanya mayoritas biru, kemudian di dadanya itu tulisan lambang V-nya besar warna emas, nih kepalanya, kemudian ini sayapnya, dan ini pedang ada dua di sebelah kanan sama sebelah kirinya. Oke, langsung aja kita lihat serangannya ya. Untuk yang pertama itu serangannya namanya Force Saber, jadi menggunakan pedang dari tangan kanannya, kayak gini. Tuh. Oke, sekali lagi kita lihat. Oke. Jadi nyerang musuhnya itu pakai pedang yang ada di sebelah kanannya. Kemudian yang kedua itu Shining F-Force, yaitu menyerang musuh dengan energi yang besar dari dadanya. Seperti ini.
Oke, kita lihat ulang kalau dari belakangnya. Kayak gitu. Jadi emang diserang lagi. Oke, kita lihat deh coba dari tampak depannya. Yang 9 adalah Slavemon. Slavemon merupakan Digimon Mega dengan atribut vaksin. Slavemon memiliki bentuk tubuh seperti Kentaurus, yaitu setengah badan berbentuk manusia dan setengah badan lagi berbentuk kuda. Hanya saja dia memiliki kaki 6 dengan warna tubuhnya mayoritas warna merah dan motif berwarna biru. Selain itu, Slavemon memiliki crossbow pada tangan kirinya dan tameng pada tangan kanannya. Slavemon pertama kali muncul pada serial Digimon Savers, yaitu saat menyelamatkan Masaru dan kawan-kawan dari Royal Knights lainnya. Namun pada saat pelarian tersebut dia terluka karena terkena Final Elysium-nya Digimon. Slavemon merupakan evolusi Mega dari Kudamon, yaitu partner dari Satsuma, sekaligus satu-satunya Royal Knights yang berpihak pada manusia dalam anime ini. Slavemon memiliki serangan yang bernama Odin's Blade, yaitu menurunkan temperatur dan membuat badai salju di sekitar tubuhnya. Jadi sebenarnya Slavemon itu dia punya 2 serangan ya, tapi di animenya itu cuma ditunjukkan 1. Nah, kebetulan juga gue di DMO ini punya karakter dari Slavemon itu. Nah, yang Rocky-nya itu Kudamon. Oke, ini Kudamon bentuknya kayak gini. Oke, langsung saja kita jadi Slavemon ya. Oke, ini Slavemon. Jadi bentuknya seperti Kentaurus, memang kalau berdubbing Inggrisnya itu namanya Kentaurusmon. Oke, kakinya ada 6, terus ini tamengnya itu ada di sebelah kanan, tangan kanannya, kemudian tangan kirinya itu ada crossbow. Oke, yang pertama itu nama serangannya Bifrost. Bifrost itu dia menembakkan anak panah dari crossbow-nya. Oke, kita lihat kayak gini. Tuh, kayak gitu. Jadi nembak anak panah dari crossbow-nya. Kita lihat lagi. Tuh. Oke, kayak gitu. Kemudian untuk Odin's Blade-nya ini beda ya sama yang di animenya. Jadi kalau Odin's Blade yang di anime itu dia bikin temperatur di sekitar badannya itu menurun, kemudian membekukan musuhnya. Kalau ini dia buat nyerang kayak gini nih. Tuh. Oke, jadi memang sekitarnya diturunin dulu temperaturnya, kemudian si udara dinginnya itu ditembakin ke musuh. Yang 10 adalah Divemon. Divemon merupakan Digimon Mega dengan atribut data. Divemon memiliki kepala berbentuk leopard, memiliki sepasang sayap berwarna putih, tali berwarna merah pada pinggangnya, sebuah pedang, dan warna tubuhnya mayoritas berwarna coklat. Divemon pertama kali muncul pada serial Digimon Savers sebagai Royal Knights yang berpihak pada Yggdrasil juga untuk menghancurkan dunia nyata. Pada serial ini juga dia harus berhadapan dengan Rosemon dan Revemon. Divemon pada akhirnya menjadi Digitama setelah dikalahkan oleh Rosemon dan Revemon yang telah berubah menjadi Burst Mode. Divemon memiliki serangan yang bernama Austerburn, yaitu menyerang musuh dengan gelombang yang dihasilkan dari ayunan pedangnya, dan Einsteinware, yaitu menyerang musuh dengan gelombang ledakan dari pedangnya. Oke guys, jadi sebenarnya Divemon itu atau Leopardmon itu dia punya evolusi samping seperti Imperial Dramon. Namanya Leopardmon, Leopard Mode atau Divemon Leopard Mode. Itu tampilannya seperti ini. Paling ya bisa gue kasih tunjuk hanya lewat game Digimon Cyber Story, karena kalau di DMO itu gue nggak punya. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi sayapnya tetap sama warna putih, badannya juga sama, motifnya warna coklat. Sayapnya kemudian ada di kaki belakangnya sekarang. Jadi bentuknya benar-benar seperti leopard ya. Oke, kita bakal lihat ya serangan dari Leopard mode-nya ini. Lihat saja. Jadi dia membuat semacam tanah yang hancur gitu ke musuhnya. Yang ke-11 adalah Examon. Examon merupakan Digimon Mega dengan atribut data yang memiliki ukuran paling besar di antara Royal Knights lainnya, serta memiliki julukan Dragon's Emperor. Examon memiliki bentuk tubuh naga yang memiliki ekor panjang serta sayap yang besar dengan warna merah. Examon memiliki tombak besar sebagai senjatanya yang dapat menebas musuh serta mengeluarkan laser dari senjata tersebut. Examon pertama kali tampil pada Digimon Cross War sebagai Digimemory. Oke, untuk Examon sendiri juga tidak menunjukkan
serangan spesialnya di animenya ya. Nah kebetulan gue punya Digimon Examon, yang sebenarnya Examon itu sendiri merupakan jogres antara dua Digimon. Yang pertama itu dari ini nih, Strider Dramon namanya. Kemudian Digimon yang satunya lagi itu Break Dramon. Nah seperti ini Break Dramon. Oke, langsung saja kita jogresnya. Ini dia Examon. Oke tuh. Jadi tampilannya itu warna merah, badannya mayoritas warna merah, bentuknya naga. Oke, terus sayapnya itu besar ya. Ada 4. Oke, terus juga untuk buntutnya juga panjang. Nah, terus dia punya lancer atau tombak gitu yang ujungnya itu bisa nembakin beam gitu. Oke, langsung saja kita lihat serangannya. Yang pertama itu Dragonic Impact, yaitu menabrakkan musuh dengan energi besar seperti ini. Jadi tabrak itu, coba kita lihat dari depan nih. Oke, dari belakang. Jadi nabrak dulu, kemudian balik lagi. Nah untuk yang kedua itu Pendaground Glory. Pendaground Glory itu dia nyerang musuh dengan menembakkan laser besar dari si tombaknya ini. Oke, kita lihat dari samping dulu. Kayak gini. Yang ke-12 adalah Gankumon. Gankumon merupakan Digimon Mega dengan atribut data. Gankumon memiliki bentuk tubuh seperti manusia, mulai dari kepala yang punya rambut, badan, tangan, sampai dengan kakinya. Gankumon memiliki rambut berwarna merah, seluruh tubuhnya dilapisi armor besi berwarna hitam, jas putih yang diikatkan pada belakang badannya, serta sendal geta, yaitu alas kaki tradisional Jepang yang terbuat dari kayu yang berwarna merah. Gankumon memiliki sebuah Digimon lain yang di dalam tubuhnya yang bernama Hinokamui, yang berbentuk seperti aura api. Gankumon, karena gue tidak punya karakter Gankumon di DMO, jadi gue cuma bisa ngasih unjuk di Cybersoul saja. Nah untuk Gankumon itu tampilannya benar-benar mirip seperti manusia ya, mulai dari kepala, dia punya rambut, kemudian badan, tangan, sampai dengan kakinya. Kemudian kepalanya itu ada rambut warnanya merah, kemudian badannya itu dilapisi oleh armor yang berwarna hitam dan juga sendal geta. Sendal geta tuh yang ada warna merah ini nih. Oke, kemudian dia di belakangnya juga pakai jas kayak Bancholeomon. Untuk Gankumon sebenarnya dia punya 2 serangan ya. Yang pertama itu kalau bahasa Jepang ya, dalam bahasa Jepang ya itu Jinshin Kaminari Oyaji. Kalau bahasa Inggrisnya Quake Blast Fire Father. Kemudian kalau yang kedua itu Table Flip. Table Flip kalau misalkan ya kalau misalkan di bahasa Jepangnya Chabudai Gaishi. Oke, serangnya. Kita coba yang ini dulu ya. Jadi dia itu seperti menyerang musuhnya itu ngangkat tanah kemudian dilemparkan ke musuh. Dan juga si Hinokamui-nya ini ngebantu buat ngangkat tanah dan juga ngelemparinnya ke musuh. Oh seperti itu, jadi memang Hinokamui-nya itu ngebantuin buat ngangkat tanah dan nyerangnya ke musuh. Kemudian untuk serangan yang satunya lagi Jinshin Kaminari Oyaji, itu dia mukul musuh dengan pukulan yang kuat yang dibantu sama si Hinokamui-nya. Oke. Jadi seperti itu. Yang ke-13 adalah Jasmine. Jasmine merupakan Digimon Mega dengan atribut data yang merupakan anggota Royal Knight termuda. Jasmine sendiri merupakan evolusi Mega dari Hakmon, yaitu muridnya Gankumon yang memang sengaja dilatih oleh Gankumon untuk menjadi anggota Royal Knight selanjutnya. Jasmine memiliki ciri-ciri yaitu kedua kaki serta ujung ekornya berbentuk pedang. Kedua tangannya dapat mengeluarkan pedang, warna tubuhnya berwarna merah dengan putih, dan memiliki jubah yang sama seperti dimiliki oleh Hakmon. Selain itu, Jasmine memiliki trio atau Rene 4
yang didapatkan dari observasi serta latihan dari Hinokamui-nya Gankumon. Berbeda dengan Hinokamui, trio ini dapat bergerak bebas dan jauh dari tubuhnya Jasmine. Jasmine pertama kali muncul dalam animasi Digimon Adventure 3, di mana dia sebagai pelayan dari homeostasis, yaitu suatu grup entitas yang tidak memiliki bentuk yang menjaga keseimbangan antara baik dan jahatnya di dunia digital. Homeostasis memerintahkan Jasmine untuk menghancurkan Meikumon. Karena perintah tersebut, dia harus bertarung dengan anak-anak terpilih. Selain itu, dia juga pernah bertarung dengan Alphamon yang disuruh oleh Yggdrasil sesaat setelah dunia digital di-reboot di Digimon Adventure 3 ini. Jasmine memiliki serangan menamakan Power Toss, yaitu menyerang musuh dengan menembakkan sinar dari perisai yang dibentuk oleh Atho, Rene, dan Por. Untuk Jasmine itu sebenarnya dia ada dua lagi ya serangannya. Yang pertama itu Judgment of Blade dan yang kedua itu Wild Gaze. Jadi Wild Gaze itu dia nge-counter semua serangan yang diserang ke dia. Kemudian yang kedua itu Judgment of Blade. Judgment of Blade itu mengiris musuh dengan semua pedang yang ada pada tubuhnya. Nah, untuk Wild Gaze ini kita lihat ya. Jadi si trio Atho, Rene, Por itu dia keluar kemudian ngebantu untuk membuat sebuah counter. Nah ini tuh dia kan nyerang. Nah si Jasmine itu nge-counter. Oke, sekali lagi. Nah, kayak gitu. Nah, untuk satu lagi serangan Jasmine itu namanya Judgment of Blade, itu dia mengiris musuh dengan semua pedang-pedang yang ada pada tubuhnya. Kita lihat ya. Oke. Well, itu dia guys untuk video kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai Royal Knights ini? Mereka para Digimon yang kuat bukan? Dan dari mereka itu siapa jagoan kalian nih? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. Serta apabila ada kritik maupun saran yang membangun, silahkan juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini apabila kalian suka, serta subscribe channel ini agar saya tetap semangat dalam membuat video-video lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!